keempat, kembali lagi bersama dengan Ibu Mela. Kita akan membahas tentang puisi. Kalau kemarin kita sudah mengetahui unsur-unsur puisi, ciri-ciri puisi, jenis puisi, dan lain-lain. Sekarang saatnya anak-anak akan menulis puisi karya pribadi. Nah, sebelum anak-anak akan membuat puisi, ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Nah, nanti puisi seperti apa yang akan kita buat? Puisinya itu bertema tentang cita-cita. Pasti semuanya punya cita-cita ya. Sekarang anak-anak coba pikirkan terlebih dahulu, cita-cita anak-anak itu apa? Nah, kalau sudah dapat atau sudah punya cita-cita, nanti kalian akan menulis puisi tentang cita-cita kalian tersebut. Cita-citanya boleh apa saja ya? Dokter, guru, polisi, tentara, arsitek mungkin, atau bahkan penulis buku, atau mungkin ada yang jadi fotografer. Miss, YouTuber boleh tidak ya? YouTuber boleh. Yang penting YouTuber untuk konten yang baik ya. Atau misalnya apa? Makeup artist, sangat boleh. Apalagi ya? Fotografer dan sebagainya. Silahkan ya anak-anak, cita-cita kalian boleh apa saja, yang penting cita-cita yang baik. Nah, setelah itu apa saja sih hal-hal yang kalian harus perhatikan? Hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah saat memilih kata dalam puisi. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah gunakan kata yang maknanya itu positif. Lalu yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah, supaya saat orang lain membaca atau mendengarkan puisi kalian, orang lain langsung tahu bahwa itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Kalian kan anak sekolah, jadi tunjukkan sopan santun kalian, apalagi dalam menulis puisi. Lalu yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Kemarin juga Miss sudah jelaskan ya tentang hal ini. Dan yang selanjutnya adalah gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Itu disebut apa? Rima ya. Jadi rimanya kalau bisa diusahakan itu A atau mungkin ABAB atau AABB seperti itu. Dan yang keenam adalah gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Nah, kemarin Miss juga sudah jelaskan ya tentang majas, tentang makna kiasan atau makna lugas. Nah, Miss harap kalian masih mengingat tentang materi itu dan nanti diterapkan ketika kalian menulis puisi. Nah, kalau tadi adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi atau bahasa yang harus diperhatikan, sekarang adalah langkah-langkah dalam penulisan puisi. Yang pertama, tentu saja kalian harus menyiapkan alat tulis untuk menulis puisi seperti kertas dan pensil terlebih dahulu, supaya ketika salah kalian mudah menghapusnya. Nah, nanti kalau sudah selesai baru ditebalkan ya. Kemudian yang kedua, tentukan tema dan judul puisi. Tadi temanya sudah ada, temanya tentang cita-cita kalian masing-masing ya. Nah, kalau untuk judulnya kalian bebas. Misalnya, aku ingin menjadi guru. Misalnya, aku ingin menjadi seorang guru. Atau cita-citaku adalah seorang tentara misalnya, seperti itu ya. Judulnya bebas. Kalau temanya harus sama, yaitu tentang cita-cita. Tema sendiri kan sudah Miss pernah jelaskan juga ya, adalah sebuah gagasan yang paling pokok di dalam suatu bacaan atau sekarang yang sedang kita pelajari, yaitu puisi. Sedangkan judul itu berupa kata atau susunan kata yang mewakili. Jadi usahakan judul dengan isinya nanti harus sesuai ya anak-anak. Lalu langkah yang ketiga adalah perhatikan pilihan kata yang digunakan di dalam puisi. Pilihan kata yang digunakan sebaiknya sesuai dengan tema. Dan akan lebih baik juga jika kata-kata yang digunakan adalah kata-kata kiasan, supaya lebih terlihat seperti bahasa puisi ya. Lalu langkah yang keempat adalah tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiran kalian. Jadi
Miss harap kalian tidak menyontek puisi ini dari internet atau dari buku. Tidak harus sebagus mungkin, tidak harus seperti itu. Yang penting itu adalah karya kalian, daripada bagus sekali tapi itu adalah mengambil dari internet atau dari buku ya. Jadi Miss harap kejujuran kalian untuk tugas ini. Dan langkah yang kelima adalah nanti di minggu yang akan datang tugas kalian adalah membacakan puisi kalian tersebut. Jadi ketika menulis ini nanti coba kalian baca dulu. Coba kalian lihat sendiri dulu apakah puisi kalian ini sudah bagus atau belum, karena nanti puisi ini akan kalian bacakan. Jadi kalimatnya tidak usah terlalu panjang. Oke? Nah, itu tadi penjelasan Miss tentang langkah-langkah pembuatan puisi. Tugas kalian sekarang adalah melihat worksheet. Di situ akan Miss tulis kembali langkah-langkah pembuatan puisinya ya, dan hal-hal yang harus diperhatikan. Nanti Miss juga akan berikan contoh puisi hasil karyanya Miss Mela dan juga Miss Yohana, supaya kalian bisa melihat bahwa puisi itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga puisinya bisa membuat kalian semakin semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.